Saya review ke depan biar sahabat Pusaka Jawa tahu bagaimana sih ciri-ciri jenis keris gumbeng. Keris gumbeng mempunyai ciri-ciri adalah dapurnya lurus, ya. Dapurnya lurus, bilahnya agak pendek sahabat Pusaka Jawa. Ini bilahnya agak pendek, kemudian bilahnya lebar, tidak memakai odo-odo, artinya ini pipih. Oke ya, sahabat Pusaka, tidak memakai odo-odo. Gandiknya panjang, bisa 2 kali atau 1,5 kali gandik normal. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau orang yang tidak tahu mungkin ini bilang seperti dapur kebo. Ya hampir mirip dapur kebo. Tapi kalau dapur kebo itu biasanya lebih panjang lagi. Dia bisa ukuran 30 cm ke atas. Kalau ini lebih pendek sahabat Pusaka Jawa. Nah ini. Lihat ya sahabat Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, gempa, angin topan maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran karena sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, yang sedang pailit, sedang nyungsep, ya, sedang seret rezekinya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, tapi teman-teman maupun handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kali ini tidak bisa ngomong terlalu kenceng dan ini memang asli, jadi mau dipaksa kenceng nggak bisa sahabat Pusaka Jawa. Saya belum sembuh total dari sakit, tapi ya saya paksakan karena sudah lama saya sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi ini saya ngomongnya ya mau tak ngomong kenceng, otaknya kayaknya nggak bisa. Jadi ngomongnya ya standar begini saja. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, minta maafuan, minta dimaafkan bila suara saya agak kecil. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang jarang saya bahas, yaitu dapur keris gumbeng. Ada yang bicara gubeng, ya. Nah, dapur keris gumbeng tergolong dapur keris langka. Kenapa saya bilang dapur keris langka? Karena jarang ditemui dan rata-rata dapur keris gumbeng itu adalah dapur keris yang dapur-dapur tangguh, sepuh. Terima kasih anak wadon ngasih minuman, tak minum dulu ya biar suaranya agak strong. Ya, jadi dapur keris gumbeng bagus sekali dimiliki oleh orang-orang yang ingin mempunyai satu titik spiritualis yang tinggi. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, dapur keris gumbeng banyakan adalah dapur-dapur tangguh-tangguh sepuh seperti Tangguh Tuban, Tangguh Pajajaran. Jarang ditemui untuk dapur-dapur yang tangguh setelah kesini, setelah dari Tuban maupun ini untuk jarang ditemui. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita bahas tentang bilahnya, kita akan bahas tentang warongkonya. Ya, ini warongkonya sudah saya buatkan di Yogyakarta, langganan saya, ya Mas Hasim. Saya bikin ke dia
bilahnya saya kirim, kemudian bikinkan. Nah, ini adalah warongkonya jenis warongko sandang walikat. Sandang walikat tergolong warongko yang sangat sepuh, karena dulu pada era zaman Majapahit hampir mayoritas rakyat Majapahit itu memakai warongko sandang walikat. Dan sandang walikat kenapa dikatakan warongko yang sangat sepuh? Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat di candi-candi, situs candi-candi, pasti reliefnya ya, stilasi gambarnya itu memakai warangka sandang walikat semua. Kalau orang Bali bilang warangka kojongan, ya, sandang walikat atau kojongan lah ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Warongkonya sederhana, simpel, tapi juga indah. Dan kenapa dulu menjadi favorit warangka sandang walikat? Karena ya tentunya kalau kita akan berpergian, itu ketika diselipkan di sini ya sudah selesai. Tidak terlalu banyak hiasan, tidak terlalu banyak ukiran. Jadi untuk dibawa berpergian ataupun berperang pun gampang untuk menggunakannya. Beda dengan warongka-warongka yang ladrang, yang seperti ini, ya kan, berangah, kan agak susah sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau ini bisa diselipkan di depan, di belakang, di samping pun enak, tidak ada masalah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari jenis kayunya, ini adalah kayu jati gembol. Karena memang saya senang dengan kayu jati gembol, saya sendiri yang memilih kayunya. Kemudian untuk lihat handle-nya, ini handle-nya pun tak bikinkan sama dengan warongkonya, dengan handle-nya, dengan mendaknya. Ini mendaknya pun mendak pakai kayu sahabat Pusaka Jawa. Jadi handle, mendak sama warongko jadi satu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka dulu bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Saya review ke depan biar sahabat Pusaka Jawa tahu bagaimana sih ciri-ciri jenis keris gumbeng. Keris gumbeng mempunyai ciri-ciri adalah dapurnya lurus, ya. Dapurnya lurus, bilahnya agak pendek sahabat Pusaka Jawa. Ini bilahnya agak pendek, kemudian bilahnya lebar, tidak memakai odo-odo, artinya ini pipih. Oke ya sahabat Pusaka, tidak memakai odo-odo. Gandiknya panjang, bisa 2 kali atau 1,5 kali gandik normal. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau orang yang tidak tahu mungkin ini bilang seperti dapur kebo. Ya, hampir mirip dapur kebo. Tapi kalau dapur kebo itu biasanya lebih panjang lagi, dia bisa ukuran 30 cm ke atas. Kalau ini lebih pendek sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini. Lihat ya sahabat Pusaka Jawa. Ini kerisnya baru saya minyaki sahabat Pusaka Jawa. Jadi agak mungkin kalau kena sinar agak mantul ya. Nah, seperti ini kalau kita jauhkan. Oke. Dapur keris gumbeng adalah dapur keris yang banyak dicari oleh para kolektor. Karena ada yang bilang dapur keris gumbeng juga bisa untuk tindih sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat pucukan bilahnya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah anggabah kopong. Oke. Kemudian kita lihat tentang gonjonya, ini gonjonya gonjo wuwung. Gonjo wuwung sendiri sering kita ketahui dipakai oleh banyak untuk keris-keris tangguh sepuh. Bahkan mungkin keris-keris tangguh sangat sepuh. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor ngulit semangka. Pamornya nyanak sahabat Pusaka Jawa ini. Pamor nyanak apa sih Mas? Pamor nyanak adalah antara pamor dan besi menyatu. Jadi saking sepuhnya itu akhirnya menyatu. Di tempatnya mateng menyatu. Nah, ini nyanak tapi bentuknya adalah ngulit semangka. Ya, sahabat Pusaka Jawa, mungkin karena diminyaki, jadi nanti tak kasih ini ya, tak ini dulu lah, tak kasih tisu. Biar minyaknya hilang, biar tidak kena pantulan sinar matahari, sinar lampu, jadi kan kelihatan ya sahabat Pusaka Jawa. Karena sahabat Pusaka Jawa perlu ketahui,
pemberian minyak pada bilah pusaka adalah gunanya adalah agar tidak mudah untuk terkena karat atau menghilangkan karat-karat yang tipis. Kadang biasanya kita mempunyai keris karena saking banyaknya atau saking sibuknya tidak lupa untuk memberi minyak, akhirnya timbul karat-karat pada bilah pusaka. Nah, untuk untuk menghilangkan karat-karat tipis pada bilah biasanya dipakai dengan minyak singer. Ada yang lebih bagus lagi adalah minyak baby oil, sahabat pusaka Jawa. Baby oil ya, itu lebih biasanya pemakaian minyak singer yang terlalu lama akan menimbulkan warna kuning pada bilah. Nah, sahabat pusaka Jawa jika ingin ingin menambahkan minyak lagi selain minyak singer, boleh pakai cendana keraton, pakai minyak apalagi gaharu boleh, tapi jangan yang kental-kental seperti minyak misi karena akan menutupi pamor. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi biar tidak cuman bau besi saja, artinya ketika dicampur dengan minyak cendana keraton atau minyak lain, kerisnya tidak begitu wah laka wangi nih gitu. Kalau ini kan bisa mau pakai minyak jeruk silahkan biar mambune wangi kayak nutrisari. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka, saya sudah sering membabar bahwasanya ngulit semangka artinya adalah pamor ya, melumah. Pamor melumah semua orang boleh memilikinya, tidak artinya bisa semua orang bisa memilikinya karena ada pamor miring, di mana pamor miring itu tidak semua orang bisa memilikinya. Artinya tidak pemilih. Pamor melumah itu pamor yang tidak pemilih. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat tentang tuah atau angsar dari ngulit semangka artinya adalah untuk memperluas pergaulan. Berarti diharapkan dari sang empu ataupun sang pemesan awal keris ini adalah diharapkan si pemilik keris ini mempunyai pergaulan yang luas dan luwes. Karena banyak sekali orang berkarakter kaku. Nah, jadi kalau kita melihat tentang makna filosofi dari pamor ngulit semangka, berarti diperuntukkan bisa untuk orang-orang yang introvert atau orang yang susah bergaul, agar orang itu bisa membaur dengan masyarakat umum. Kalaupun untuk diberikan kepada orang yang humble, yang biasa bergaul dengan orang lain, ya lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Jadi leluhur kita dan empu-empu kita dulu itu ketika menyematkan satu doa dilambangkan dengan pamor dan diterapkan pada bilah keris. Kalau kerisnya pamornya ngulit semangka sudah ketahuan, kita tanpa melihat pun, tanpa menayuh pun, kita bisa lihat, oh maksud dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan awal adalah agar agar si pemilik orangnya mudah bergaul dan diterima di masyarakat luas dan luas. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang dapur gumbeng, ya, kalau kita bicara tentang gumbeng apa artinya apa Mas? Gumbeng artinya adalah di mana tingkat kesadaran manusia pada saat melakukan laku spiritual, entah itu dalam berbentuk semedi. Biasanya dulu orang-orang dulu kita itu lebih banyak bersemedi. Kalau sekarang mungkin tafakur ya. Tafakur dengan berwirid pada satu titik, mencapai pada satu titik hening. Pada satu titik hening di mana dia merasakan satu kekosongan, kehampaan, kedamaian, ya. Dan merasa begitu dekat dengan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi dapur gumbeng sendiri adalah melambangkan satu muatan spiritual seseorang, ya. Muatan spiritual seseorang dan keselarasan manusia dengan Tuhannya. Seperti itu. Jadi gumbeng itu artinya kayak hening. Ya, seperti itu. Jadi tuah atau angsar dari dapur gumbeng adalah agar kita selaku manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa.
Karena ada yang menyebutkan man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan mengenal pada Tuhannya. Nah, orang dulu kita itu sudah banyak mengenal Tuhan dengan melakukan ritual berupa semedi, tafakur, ya, seperti itu. Jadi, dapur gumbang mempunyai makna filosofi yang dalam, yaitu agar seorang itu mempunyai satu tingkat spiritual yang tinggi sampai kepada tingkat ning. Kan ada hening ya, ning. Ketika orang sudah sampai pada tingkat ning, maka orang itu akan merasa dia bukan siapa-siapa. Dia kosong. Ya, dia begitu merasa dekat dengan Tuhannya. Ya, hendaknya sih kita sebagai manusia sering, ya kalaupun tidak sering melakukan seperti itu, seumur hidup pernahlah melakukan hal yang seperti itu agar merasakan nikmatnya hidup. Lupakan hal-hal keduniawian. Bagaimana supaya kita lebih mengenal siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Ya, sahabat pusaka Jawa, yang telah disebutkan man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan lebih mengenal pada Tuhannya. Kenapa? Kalau kita kembali umpamanya begini, kok begitu Mas? Oh iya. Karena itu kadang sahabat pusaka Jawa, dengan kita mengenal tentang diri kita, siapa diri kita? Pertama kita akan bertanya, oh saya anaknya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, anaknya siapa lagi ke atas, terus mentok akhirnya siapa? Nabi Adam siapa? Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata kita penciptaan awalnya adalah sebuah tanah. Ya, kemudian setelah tanah, tujuan kita hidup kita apa sih? Tuhan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita dari berbagai macam jutaan sel yang berhasil menjadi janin, kemudian kita lahir. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah, yang jelas adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, hendaknya kita sebelum meninggal kita bisa mengenal siapa diri kita. Kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, kita akan menjadi orang yang berhati-hati. Karena pada dasarnya diri kita itu lemah. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna dan filosofi dari lurus adalah mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi ini cocok. Keris dapur gumbeng lebih cocok dipakai untuk orang-orang yang spiritualis, orang-orang yang ingin mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan perlambang gumbeng ini adalah satu kemapanan spiritual. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, berarti dapur gumbeng itu cocok dipegang oleh para sesepuh yang dituakan di satu daerah. Entah itu di desa maupun di kantor ataupun apa, cocok karena di sini dapur gumbeng lebih mengarah kepada satu kematangan spiritualis, satu kedekatan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana dia merasakan dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, di mana dia merasakan kosong, hampa, yang ada adalah semua adalah bentuk Rahman Rahim dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang dapur gumbeng adalah tujuan sang empu membuat dapur gumbeng ini dengan pamor ngulit semangka adalah agar si pemilik ini mempunyai tingkat spiritual yang tinggi, ya, di atas rata-rata seseorang, di atas rata-rata orang lah ya. Karena tingkat spiritual tinggi juga perlu diusahakan, diupayakan. Lewat tadi dengan sering berzikir, dengan bersemedi, ya, mengheningkan cipta sampai kepada relung hati yang paling dalam, mengosongkan diri, siapa sih kita sebenarnya. Nah, kemudian dengan lambang yang lurus ini berarti ketika dia melakukan pencapaian pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dia mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya tidak melenceng dari syariat ataupun norma agama yang telah ditentukan oleh agamanya masing-masing. Tidak melenceng. Ya. Kemudian
Untuk di sini ada pamor ngulit semangka. Ngulit semangka adalah untuk memperluas. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, ketika seseorang mempunyai ilmu spiritual yang tinggi tetapi dia tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak mudah diterima oleh orang lain, sepertinya itu seperti pohon yang sangat lebat. Pohon yang sangat lebat tapi tidak berbuah. Eman-eman. Nah, dengan ditopang dengan pamor ngulit semangka ini, diharapkan ketika orang itu sudah mencapai satu titik spiritual yang tinggi, dia dapat diterima oleh masyarakat dan ilmunya pun bermanfaat. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita melihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau lihat dari tampilannya, ini sepertinya adalah untuk tangguhnya adalah tangguh-tangguh. Ini seperti tangguh. Kalau dilihat dari besinya tangguh-tangguh Tuban, sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah tangguh-tangguh Tuban. Ya, jadi gubeng ini seperti tangguh Tuban. Kalau saya lihat ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja pemaparan tentang dapur gumbeng, ya, atau ada yang bilang gubeng. Nah, semoga sahabat Pusaka Jawa merasa puas dalam pemaparan saya yang singkat dan pendek ini, yang saya paksakan agar saya bisa memberikan satu gambaran sedikit lah tentang dapur gumbeng. Karena dulu saya pernah membabar satu dapur gumbeng, jangkung gumbeng, ya, jangkung gumbeng. Kalau ini gumbengnya yang lurus, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest nama dapur, silakan request dapur tertentu kok, ya, silakan komentar dan request. Kemudian yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.